Mereka telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dengan berpartisipasi dalam pertempuran tim, dan mereka dapat membawanya ke istana leluhur untuk konsumsi di masa depan. Meninggalkan Kolosseum, Tang San tidak terburu-buru kembali ke Lembah Emas, tetapi pergi ke Kerry Plaza untuk membeli secangkir teh susu. Selama dia punya waktu, dia akan datang untuk membeli secangkir teh susu untuk diminum. Meskipun dia tidak dapat melihat Mei Gongzi, tetapi untuk melihat bahwa Su Qin masih ada, hatinya akan tenang. Setidaknya itu membuktikan bahwa Mei Gongzi tidak pergi, dan tidak ada yang salah dengannya, perubahan besar. Kesan Su Qin tentang Tang San sebenarnya sangat dalam. Melihat bahwa dia datang untuk membeli teh susu lagi, dia tersenyum dan berkata, "Kamu tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi, kamu seharusnya baru berusia sekitar 13 tahun, kan?" Seperti anak muda, Tang San mengambil teh susu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Bibi." "Yah, kembalilah lebih awal. Perhatikan keselamatan," Su Qin memperingatkan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Selamat tinggal Bibi." Tang San menjawab dengan hormat, mengambil teh susu hangat dan meminumnya sambil meninggalkan Kerry Plaza. Setiap kali dia meminum teh susu dari toko teh susu Mei Gongzi, dia akan memikirkannya di benaknya. Cangkir yang dia berikan padanya sebelum retret masih dihargai olehnya sekarang. Karena cangkir teh susu itu memiliki sidik jari dan jejaknya. Aku sangat merindukannya. Tang San menyesap teh susu dan mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Sebelum dia kembali, dia harus meletakkan dasar yang kuat sebanyak mungkin, berusaha untuk dipromosikan ke peringkat ke-9, dan membiarkan kesadaran ilahinya pulih lebih jauh. Ketika retretnya selesai, mungkin sudah waktunya untuk menyerang warisan. Pada saat itu, dia paling membutuhkan bantuannya. Di suatu tempat di Kerry City, sebuah ruangan yang tenang. Mei Gongzi, yang sedang duduk bersila di atas ranjang batu, perlahan membuka matanya, dan cahaya perak pucat melintas di matanya yang indah. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 tahun retret di sini, karena sebagian besar waktu dia tidak melihat matahari, yang membuat kulitnya lebih cerah. Di seberangnya, Raja Iblis Merak Besar juga sedang bermeditasi, setidaknya di permukaan, kondisinya tidak memburuk. Merasa bahwa Mei Gongzi terbangun dari meditasinya, Raja Iblis Merak Besar perlahan membuka matanya, "Bagaimana perasaanmu?" Petik 2. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, "Ada beberapa kemajuan, pada dasarnya alam tingkat 8 telah stabil. Yah, urutan ke-8 masih sangat penting bagi kami. Itu akan memberimu kemampuan untuk benar-benar berintegrasi ke dalam ruang. Kemajuan pertempuran juga bisa lebih dalam. Xiao Mei, mulai hari ini, aku akan mengajarimu kemampuan baru. Ini juga semacam teknik rahasia klan yang tidak bisa aku latih." Mei Gongzi tertegun sejenak, "Kamu belum berlatih?" Raja Iblis Merak Besar berkata, "Tepatnya, bahkan laki-laki pun tidak bisa melakukannya. Apakah kamu tahu kapan terakhir kali Great Demon Emperor kita muncul?" Mei Gongzi berkata, "Bukankah itu 3 generasi yang lalu?" Raja Iblis Merak Besar berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tahu jenis kelamin leluhur ini?" Petik 2. Mei Gongzi berkata dengan ringan, "Aku tidak diizinkan untuk belajar di klan, bagaimana aku tahu?" Raja Iblis Merak Agung berkata, "Leluhur itu adalah seorang wanita. Tepatnya, jika klan Iblis Merak kita ingin tampil sebagai Raja Iblis hebat, itu pasti seorang wanita." Mei Gongzi tertegun sejenak, bukankah monster bulu ekor paling indah dari pria? Beberapa wanita bahkan tidak memiliki bulu merak. Raja Iblis Merak Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dunia luar juga memahami hal ini. Tetapi kenyataannya, hanya wanita yang benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan tempur puncak dari garis keturunan kita. Dan di dalam dirimu, wanita inilah yang mengalir darahnya leluhur. Ketika kamu masih sangat muda, aku menanamkan darah leluhur ini ke dalam tubuhmu, sehingga kamu dapat memiliki mahkota merak emas di usia muda dan diakui olehku sebagai penerus di usia muda. Di hatiku, pewarisku, tidak ada siapa-siapa, hanya kamu." Mei Gongzi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis Merak Besar telah menanamkan darah leluhur di tubuhnya. Dia tidak memiliki kesan sama sekali. Garis keturunan leluhur Kaisar Iblis Merak. Tidak heran dia tidak pernah merasakan garis keturunan tipis dari pengikut manusia dalam proses kultivasi. Ternyata kekuatan garis keturunan leluhur Kaisar Iblis Merak benar-benar mengalir melalui dirinya. Bakat ini berasal dari ini. Raja Iblis Merak Agung melanjutkan, "Setelah retret ini, kemungkinan besar aku akan menghadapi orang itu. Terlebih lagi, aku sudah setengah terbakar, dan klan Iblis Merak masa depan akan diserahkan kepadamu. Aku hanya ada satu persyaratan untukmu. Kamu dapat membersihkan lawan-lawan itu. Namun, darah klan monster merak harus diteruskan. Bahkan jika kamu ingin lebih mendukung dan melindungi manusia, aku tidak keberatan. Tetapi garis keturunan klan monster merak harus dilanjutkan. Bisakah kamu melakukannya?" Mei Gongzi memandang ayah di depannya, dan setelah hening beberapa saat, mengangguk. Raja Iblis Merak Agung tersenyum, "Iya. Meskipun kamu lebih suka menganggap dirimu sebagai manusia, kamu masih memiliki darah klan Iblis Merakku yang mengalir melaluimu.
Aku percaya bahwa di masa depan, kamu pasti akan menjadi generasi baru dari Kaisar Iblis Besar Merak. Aku pernah membawamu ke istana leluhur ketika kamu masih sangat muda, dan meminta Kaisar Iblis Besar Tianhu untuk melihat masa depan keberuntunganmu. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu kepadaku saat itu? Mei Gongzi menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Merak Agung berkata, Yang Mulia Tianhu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah meningkatkan keberuntungan. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat keberuntungan seperti itu di klan iblis manapun. Dia tidak dapat melihat masa depanmu dengan jelas. Dia mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu, dia hanya melihat satu atau dua kali yang sangat langka, dan apa yang dia lihat sekali atau dua kali adalah keberadaan di atasnya. Artinya, masa depan yang dia lihat dari kamu bahkan lebih tinggi daripada dia. Dan dia menempati urutan ketiga di istana leluhur. Mata Mei Gongzi sedikit melebar, meskipun dia selalu berpikir dia berbakat, dia selalu bekerja keras. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai level Kaisar Iblis Besar. Raja Iblis Merak Agung tersenyum dan berkata, jadi, jangan meremehkan diri sendiri setiap saat. Di masa depan, aku percaya bahwa kamu pasti akan menjadi generasi baru Raja Iblis Merak Besar dan memimpin klan Merak kita untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Evaluasimu membuatku memutuskan untuk menjadikanmu penerusnya. Tapi tidak peduli apa keberuntungannya, jalan masih harus diambil selangkah demi selangkah, dan kekuatannya masih tergantung pada akumulasi terus-menerus. Klan monster Merak kami telah menurunkan teknik rahasia yang hanya bisa dikultivasikan oleh wanita. Aku akan mengajarimu mulai hari ini. Ini adalah pencapaian masa depanmu. Jalan sebenarnya dari Kaisar Iblis Besar. Kamu harus mengikuti jalan ini sebelum kamu dapat mencapai kesuksesan. Ya, Mei Gongzi mengangguk lagi. Apa yang dikatakan Raja Iblis Merak Besar kepadanya hari ini sangat merangsang visinya. Dia membutuhkan waktu untuk mencernanya, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, meningkatkan kultivasinya adalah tujuan terbesar dari retret ini. Kamu istirahat dulu, aku akan bersiap. Kita akan mulai nanti. Raja Iblis Merak Besar berkedip dan meninggalkan ruang rahasia. Mata Mei Gongzi menunjukkan tatapan berpikir. Perlahan-lahan, dia menjadi sedikit gembira. Sudah lebih dari setahun, aku seharusnya berada di pengasingan selama lebih dari setahun, dan aku tidak tahu seperti apa dunia luar sekarang. Kekuatannya dalam semua aspek telah mengalami perubahan besar selama setahun terakhir. Aku ingin tahu apakah Ashura akan menunggunya di Akademi Carry. Dan Xiao Tang. Memikirkan Xiao Tang, sosok yang jelas tiba-tiba muncul di benak Mei Gongzi, dia sendiri merasa sangat aneh, untuk beberapa alasan. Setiap kali dia melihat Tang San, dia secara alami akan memiliki perasaan yang sepertinya berasal dari gen. Saat bersamanya, akan ada rasa percaya tanpa syarat. Kemesraan seperti ini sepertinya hanya ada pada ibu. Bahkan, ayah, yang dengan hati-hati mengajarinya sendiri ini tidak pernah merasakan perasaan seperti ini yang mirip dengan kasih sayang keluarga. Aku tidak tahu bagaimana Xiao Tang sekarang, apakah dia masih menyapu lantai di Akademi Carry. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk retret. Xiao Mei, ayo. Pada saat ini, suara Raja Iblis Merak Agung datang dari telinganya. Oke, lampu perak berkedip, dan Mei Gongzi menghilang begitu saja. Berita bahwa tim Shrek akan bermain lagi dengan cepat menyebar ke seluruh kota Carry. Terutama pemukiman beberapa pengikut manusia. Dalam pertempuran terakhir, tim Shrek mengalahkan tim pedang iblis, yang melampaui harapan semua orang. Lebih penting lagi, tim Shrek menunjukkan kekuatan di luar imajinasi banyak penonton dalam pertempuran itu. Tetapi pada saat yang sama, dalam pertempuran itu, tim Shrek juga terkena pukulan keras. Ini baru lebih dari setengah bulan, apakah mereka sudah pulih? Apakah mungkin untuk bertarung lagi? Bagi manusia, ini jelas merupakan kabar baik. Belum lagi pertarungan kelima, setidaknya membuktikan bahwa tim Shrek masih utuh, dan sudah memungkinkan untuk mengikuti kompetisi lagi. Popularitas pertempuran tim Colosseum ini dengan cepat menjadi acara fokus di bawah publisitas yang disengaja dari Colosseum. Adapun lawan Shrek, Colosseum memilih untuk merahasiakannya. Handicap terbuka, dan handicap menang kalah muncul kembali. Setelah mengetahui berita itu, Wu Bingji ingin berpartisipasi, tetapi dihentikan oleh Tang San. Jangan berpartisipasi dalam perjudian. Tang San punya alasannya, dia tidak ingin rekan-rekannya terbiasa menghasilkan uang dengan berjudi. Kebiasaan berjudi seperti itu tidak bisa diandalkan. Apalagi, begitu mereka bertaruh, jumlahnya terlalu besar, dan mudah menarik perhatian Colosseum resmi. Jika kamu menang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya, dan jumlah taruhan akan lebih besar. Jika kamu tidak dapat mengendalikan keinginanmu, kemungkinan besar kamu akan menghadapi sniping dari Colosseum. Tujuan mereka adalah untuk mencapai bangsawan, bukan untuk mendapatkan kekayaan dan petualangan di sini. Wu Bingji berhasil dibujuk oleh Tang San. Sebelum dia keluar, dia bahkan menyimpan semua koin elemen di lembah emas. Dia juga memberitahu gadis-gadis rubah merah bahwa jika mereka tidak bisa kembali, mereka akan memberikan uang itu kepada wali kota. Meskipun semua orang berpikir bahwa tidak baik mengibarkan bendera seperti ini,
Itu terserah dia. Datang ke Kolosseum lagi, tim Shrek masuk dengan cara yang rendah hati. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan bau berdarah ini. Terutama ketika aku memikirkan adegan dari pertandingan terakhir, Wu Bingji, Cheng Zicheng dan Guli yang telah terpukul keras, masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Tadi malam, Tang San telah membawa kembali berita itu, mengetahui jenis kombinasi ras apa yang menjadi lawan mereka hari ini. Pertempuran kelima hari ini tidak akan mudah. Lawan yang akan mereka hadapi hari ini adalah keluarga yang kuat. Pesan ras kera yang haus darah kepada Tang San hanya satu kata, harimau. Klan harimau, kelima lawannya adalah klan harimau. Harimau adalah raja binatang, di antara monster, garis keturunan iblis harimau secara alami sangat kuat. Kaisar iblis harimau putih besar selalu menjadi salah satu praktisi teratas di klan monster, memerintah semua monster harimau. Dan praktisi dari garis keturunan harimau emas semuanya adalah makhluk yang sangat tirani. Selain itu, ada banyak cabang klan harimau, yang semuanya kuat. Tidak peduli seberapa lemah klan iblis harimau, tidak ada garis keturunan tingkat rendah. Hari ini lawan mereka adalah iblis harimau, dan kemungkinan iblis harimau tingkat harimau emas sangat kecil. Harimau emas memiliki status terhormat, sehingga tidak akan ikut serta dalam kompetisi seperti Kolosseum. Bangsawan adalah penonton, tapi tidak diragukan lagi bahwa lawan mereka pasti sangat kuat, dan kekuatan mereka tidak akan kalah dengan tim pedang iblis sebelumnya. Membuat beberapa pengaturan taktis yang ditargetkan. Ketika mereka tiba di Kolosseum, hari belum sore, dan langit di luar masih sangat cerah, tetapi jalanan sudah ramai dengan orang-orang yang berdiri. Ya, mereka semua manusia. Mereka semua menantikan pertandingan ini, dan ketika mereka lewat, diskusi yang mereka dengar hampir semuanya tentang tim Shrek mereka. Tim Shrek saat ini hanyalah cahaya umat manusia. Ini adalah motivasi, tetapi juga tekanan. Jenis disformasi ketiga dapat digunakan hari ini, kakak senior Dubai, kata Tang San kepada Dubai. Mata Dubai menyala, Tang San tidak membiarkan dia menggunakan arai ketiga sebelumnya. Dalam situasi seperti sebelumnya, tidak ada gunanya menggunakannya. Karena setelah disarai ketiga digunakan, arai Ascension tidak akan tersedia, karena konflik tertentu akan muncul. Tidak masalah. Kolosseum Agung. Tuan rumah sudah di hotspot. Hari ini penuh lagi. Aku percaya banyak VIP datang untuk melihat tim Shrek untuk melihat apakah mereka dapat melanjutkan. Tim ini telah menciptakan keajaiban. Setiap kali kami merasa bahwa mereka tidak akan mampu bersaing dengan lawan yang kuat, mereka selalu dapat mengalahkan mereka. Lawan dan lanjutkan. Atau gunakan cara kekerasan seperti headshots untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lalu, lawan seperti apa yang akan mereka hadapi hari ini? Apa yang dapat diungkapkan kepadamu adalah bahwa tim ini telah memenangkan 5 pertempuran tim. Dan telah tidak muncul di Kolosseum kami untuk sementara waktu. Hanya saja mereka datang ke kompetisi kali ini, dan mereka mulai tinggal di Kolosseum 3 hari yang lalu. Di lapangan, jadi mereka tidak tahu siapa lawan mereka hari ini. Tapi aku percaya bahwa tim ini mungkin merupakan celah yang tidak dapat diatasi untuk tim Shrek. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, semua keterampilan adalah macan kertas. Petik 2. Permainan menang kalah masih terbuka. Ini terbuka untuk saat-saat terakhir sebelum pertandingan dimulai. Teman-teman yang menyukai jadwal juga dapat mulai bertaruh. Jadwal hari ini didasarkan pada 3 menit. Biarkan aku mengungkapkan sebuah rahasia. Semuanya, aku pribadi menempatkan cacat dalam waktu 6 menit. Jadi, semua VIP bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Mendengarkan kata-kata tuan rumah, langsung terdengar gemuruh tawa di tribun. Di sisi lain, villa ada di tepi laut. Tuan rumah berkata dengan jijik, apa yang bagus tentang laut? Apakah kamu makan monster laut setiap hari? Pilihanku selalu bijaksana. Tawa terdengar lagi jelas, reputasi tuan rumah dalam hal ini tidak terlalu baik. Tidak banyak yang bisa dikatakan, hitungan mundur terakhir dimulai. 10 menit terakhir waktu taruhan berlalu dengan cepat, yang juga berarti pertarungan tim akan segera dimulai. 2 gerbang besar perlahan naik, dan 5 anggota tim Shrek segera terlihat lagi. Meskipun mereka semua mengenakan topeng di wajah mereka, masih bisa dilihat dari perawakan dan penampilan umum mereka bahwa tim Shrek tidak berubah, tetapi 5 yang asli. Dan ternyata lukanya sudah sembuh. Pemimpin tim Shrek yang tertembak di kepala, yang telah membakar darahnya, masih berdiri di depan, dan sepertinya vitalitas yang telah dikonsumsi sebelumnya tampaknya telah pulih. Tentu saja, ada juga hal-hal baik yang memulihkan vitalitas, dan ada hal-hal baik yang dapat memperkuat fondasi dan menumbuhkan vitalitas, tetapi harganya pasti sangat tinggi. Ini juga alasan mengapa Tang San akan dipercaya ketika dia memberitahu kera iblis haus darah bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk memulihkan diri. Bagi para manusia yang datang untuk menyaksikan pertarungan, melihat tim Shrek yang lengkap juga membuat mereka sangat bersemangat. Jumlah manusia yang datang untuk menonton pertempuran hari ini adalah sepertiga lebih banyak dari terakhir kali. Namun, ketika mata penonton bertemu di gerbang lain, mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Lawan Shrek,
Kelima pemain tersebut semuanya adalah pria kuat dengan tinggi 2,5 meter dan aura yang kuat. Kesamaan terbesar yang mereka miliki adalah karakter raja besar di dahi mereka. Rambutnya hitam, kata raja di dahinya hitam, dan lengannya yang terbuka memiliki rambut hitam dengan beberapa tanda kuning kecoklatan. Harimau Iblis. Klan Harimau memiliki satu garis keturunan kuasi urutan kedua, Harimau Iblis. Harimau Iblis juga disebut Harimau Iblis Gelap. Di antara klan Harimau, itu adalah ras yang tidak terlalu suka berteman. Mereka tirani, pandai mengendalikan elemen gelap, dan kuat. Tetapi bertentangan dengan Harimau Emas yang pandai atribut cahaya dan bahkan Harimau Putih tingkat lanjut. Namun, garis Harimau Iblis tidak memiliki keberadaan Raja Iblis besar, dan secara alami tidak dapat bersaing, sehingga tidak akan pernah memasuki arus utama Iblis Harimau. Namun, ini tidak berarti bahwa Harimau Iblis tidak kuat, sebaliknya, mereka adalah keberadaan yang sangat tirani di antara klan Harimau. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak sebagus macan emas, itu tidak terlalu berbeda. Argumen garis keturunan kuasi sekunder berasal dari ini. Karena temperamennya yang tirani, Harimau Iblis sering muncul di Kolosseum, karena ditindas oleh Harimau Emas, Harimau Iblis bukan milik bangsawan. Ini juga membuat mereka lebih tidak puas dan lebih agresif. Hari ini, tim Shrek akan menghadapi tim Harimau Iblis seperti itu. 1 adalah urutan ke-9, dan 4 adalah urutan ke-85 Harimau Iblis besar. Mereka memiliki mata ungu gelap, dan mata mereka dingin dan kejam. Melihat 5 anggota tim Shrek yang jauh lebih kurus dari mereka memiliki perasaan memilih seseorang untuk dimakan. Apakah kamu melihatnya? Pernahkah kamu melihatnya? Kamu tahu mengapa aku mengatakan bahwa aku bertaruh pada set 6 menit? Justru karena tim Shrek yang akan dihadapi hari ini adalah Raja Binatang Buas yang sangat dingin, kejam, dan kuat. Tim Harimau Iblis. Aku sangat optimis bahwa tim Harimau Iblis dapat memenangkan permainan dalam waktu 6 menit. Tidak peduli berapa banyak keterampilan, tidak akan ada peluang dalam menghadapi kekuatan absolut. Mengaburkan kemampuan domain tim, selesaikan tim Shrek. Aku optimis tentang tim Harimau Iblis. Penonton manusia di tribun tidak bisa menahan napas pada saat ini. Tuan rumah benar tentang satu hal, Harimau Iblis sangat kuat. Di antara 5 Harimau Iblis, ada juga Fuzi tingkat 9. Fuzi ini juga telah berpartisipasi dalam pertarungan tim sebelumnya, menang 5 kali berturut-turut. Setiap kali mereka secara brutal mencabik-cabik lawan mereka. Mereka juga terkenal sebagai tim-tim fight yang sangat berpeluang untuk mendapatkan status bangsawan melalui 10 kemenangan beruntun. Tanpa diduga, di game kelima Shrek, itu menjadi lawannya. Namun, yang tidak mereka perhatikan adalah ekspresi dari anggota tim Shrek. Tentu saja, itu juga karena topengnya, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Adapun mata, karena jaraknya jauh, bahkan lebih tidak terlihat. Pada saat ini, Wu Bingji, Guli, Dubai, dan Cheng Zicheng semuanya memiliki sedikit kejutan dan keheranan di mata mereka, dan kemudian mereka semua melirik Tang San tanpa sadar. Alasannya sangat sederhana, karena baru kemarin, ketika mereka mengetahui bahwa lawannya adalah Iblis Harimau. Tang San memberitahu mereka ketika dia menganalisis bahwa lawan mereka hari ini kemungkinan besar adalah Harimau Iblis. Setidaknya di antara 5 Iblis Harimau, Harimau Iblis adalah kekuatan utama. Dan sekarang, situasi di sisi lain telah membuktikan apa yang dikatakan Tang San, dan banyak pengaturan taktis yang ditargetkan kemarin secara khusus ditujukan pada Harimau Iblis. Apakah Harimau Iblis mudah dihadapi? Jawabannya tentu saja tidak, yang sangat sulit untuk dihadapi. Iblis Harimau itu sendiri tidak hanya kuat di tubuhnya, tetapi juga memiliki atribut gelap di semua serangannya, membuatnya sangat korosif. Selain itu, ia juga sangat kuat pada tingkat spiritual, mampu melakukan berbagai keterampilan gelap, dan serangan jarak menengah juga cukup menakutkan. Secara khusus, pihak lain masih memiliki 9 tingkat keberadaan, dapat dikatakan bahwa ras Raja Binatang ini tidak memiliki kekurangan. Jika bukan karena fakta bahwa garis keturunan Harimau Iblis tidak ada pada tingkat Kaisar Iblis yang hebat, siapa yang akan menjadi penguasa Iblis Harimau yang sebenarnya? Adapun masalah satu-satunya masalah adalah bahwa Harimau Iblis sangat tirani sehingga IQ-nya jauh lebih rendah daripada Harimau Emas. Kedua belah pihak bersiap. Suara bernada tinggi pembawa acara terdengar. Di sisi tim Shrek, Dubai mengeluarkan pelat formasi dan dengan cepat menyalakannya. Segera, cahaya keemasan pucat jatuh ke tanah, berubah menjadi pola untuk memancarkan cahaya keemasan. Mata 5 orang di tim Shrek menjadi lebih cerah. Berbeda dari 2 pelat susunan yang mereka gunakan sebelumnya, setelah pelat susunan ini dirangsang, garis-garis emas naik dari bawah kaki mereka, menjerat mereka bersama, 5 orang berbaris. Wu Bingji adalah yang paling depan, Tang San kedua, Dubai ketiga, Guli keempat, dan Cheng Zicheng terakhir. Kelima orang itu seperti satu kesatuan. Pada saat ini, lawan di seberang mereka, Iblis Harimau berkepala 5, secara bersamaan mengangkat arus udara hitam, dan arus udara hitam tebal langsung membuat bagian atas kepala mereka seperti awan tebal, dan napas menakutkan bergema di udara.
Dalam warna hitam, elemen gelap di seluruh Kolosseum langsung menjadi lebih kaya. Alam gelap dari Harimau Iblis. Ini adalah kemampuan khusus dari ras yang kuat. Di dalam ranah, konsentrasi elemen gelap meningkat, dan tingkat peningkatan di ranah gelap berbeda untuk basis kultivasi yang berbeda. Saat ini, ranah gelap, yang ditampilkan oleh Harimau Iblis berkepala 5 dan 8 ke atas, memiliki efek pada kegelapan di sekitar mereka, peningkatan elemen setidaknya 30% atau lebih. Lebih penting lagi, di alam gelap, kekuatan tempur keseluruhan dari Iblis Harimau akan meningkat secara signifikan. Ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Satu-satunya masalah adalah bahwa area yang dicakup oleh domain gelap terbatas, dan itu hanya dapat dipusatkan pada Iblis Harimau, yang berdiameter sekitar 30 meter. Terlebih lagi, saat mempertahankan domain, ia menghabiskan banyak kekuatan dari darahnya sendiri. Jika seseorang bertemu dengan Iblis Harimau yang mengeluarkan Dark Domain di dunia luar, maka reaksi pertama yang harus dilakukan adalah melarikan diri dari medan perang. Melawan Iblis Harimau di Dark Domain tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi ini adalah Kolosseum. Kolosseum memiliki ruang terbatas, dan sangat cocok untuk dunia gelap Iblis Harimau. Inilah juga mengapa tim macan ajaib ini dikenal sebagai salah satu tim yang paling berpeluang menembus 10 kemenangan beruntun. Alam gelap sering membuat mereka tak terkalahkan di Kolosseum. Ketika udara hitam yang memenuhi langit melonjak, tim Shrek tampak begitu tidak berarti di bawah tekanan besar yang seperti awan gelap di atas. Hanya pola emas yang disediakan oleh pelat formasi di bawah bodi, dan formasi satu garis yang belum pernah ditampilkan sebelumnya, akan terlihat agak aneh. Mulai, teriak pembawa acara, mengumumkan dimulainya permainan. 5 harimau iblis dari tim harimau iblis melolong panjang di langit pada saat yang bersamaan. Suara auman harimau yang ganas bergema di seluruh Kolosseum, menyebabkan banyak penonton yang lemah dalam darah merasakan perih di sekujur tubuh mereka. Ini adalah paksaan Raja Binatang. Di bawah selubung alam gelap, harimau iblis berkepala 5 bergegas menuju tim Shrek. Napas yang menakutkan langsung naik, dan kekayaan elemen gelap menyebabkan lingkaran ungu hitam beriak di sekitar tubuh mereka. Ayo, Tang San berteriak dengan suara yang dalam. Dalam sekejap, 5 anggota tim Shrek semuanya memiliki lingkaran cahaya yang berbeda. Tubuh Wu Bingji berwarna putih, tubuh Tang San berwarna cian, dan Du Bai juga putih, guli putih pucat yang sedikit terdistorsi. Cheng Zi berwarna emas. Fluktuasi energi yang dibawa oleh 5 garis keturunan yang berbeda bergegas ke depan, dan mereka semua bergabung ke dalam tubuh Wu Bingji di garis depan. Lingkaran putih asli di tubuh Wu Bingji langsung berubah menjadi biru es, dan cahaya biru di matanya bahkan lebih terang, dan pupilnya sudah seperti 2 kristal biru. Napas di tubuhnya juga melonjak. Pada saat ini, Wu Bingji hanya merasa bahwa energi dari punggungnya telah sepenuhnya diubah dan disaring, dan itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam darahnya sendiri. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan spiritual menjadi cerah dan kuat dalam sekejap, dan persepsinya juga meroket. Dia bahkan merasa bahwa dia telah mencapai titik kritis khusus saat ini, dan sepertinya merasakan panggilan dunia lain. Arai ketiga, Arai Rongling. Formasi roh fusi 5 dalam 1. Alasan mengapa baru menggunakan disformasi ini dalam pertempuran ini adalah karena basis budidaya Dubai dan Guli lebih lemah sebelumnya, dan beberapa dari mereka tidak dapat benar-benar berintegrasi saat menggunakan disformasi. Sangat mungkin bahwa formasi roh fusi akan gagal. Dan kali ini, seiring dengan peningkatan kultivasi semua orang, darah Wu Bingji sendiri juga telah ditempa, dan dia dapat lebih mengintegrasikan energi yang dibawa oleh Arai. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di medan perang. Di bawah aksi Arai roh fusi, kekuatan 5 orang adalah 5 dalam 1, meskipun itu bukan superposisi nyata, itu juga dapat untuk sementara mengintegrasikan sebagian besar kekuatan darah dari 5 orang, dan mereka semua dapat diangkat kepada Wu Bingji. Tentu saja, akan berbeda bagi Tang San untuk mengontrol formasi fusi roh di depan, tetapi dia percaya bahwa Wu Bingji, yang telah meningkatkan kontrol elemen es ke tingkat yang cukup baik, juga dapat mengendalikannya. Hal itu lebih bermakna untuk berlatih. Di bawah pengaruh formasi roh fusi, basis kultivasi Wu Bingji telah mencapai puncak urutan ke-9 saat ini, tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga kekuatan spiritual. Ini masih dalam kondisi reservasi kekuatan mental Tang San, jika tidak, kekuatan mentalnya saja sudah cukup untuk mendukung Wu Bingji ke puncak peringkat ke-9. Lapisan halo biru es tiba-tiba mekar dari tubuh Wu Bingji, dan Kolosseum, yang telah disuntik dengan banyak elemen gelap, tiba-tiba menjadi dingin. Elemen es di udara dengan cepat menjadi kaya dan intens, meskipun dia menghadapi 5 harimau dan monster raksasa, Wu Bingji saat ini seperti dewa perang. Dia mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan keluar dari kehampaan, segera, panah es mengembun dan terbentuk di udara hampir seketika, dan kemudian menembak ke arah harimau iblis seperti kilat. Frostbolt diam, tapi sangat cepat. Secara alami, 5 iblis harimau juga melihat perubahan aneh di sisi Shrek. Kekuatan domain tiba-tiba tenggelam dan menjadi satu dengan mereka. Ketika panah es memasuki kisaran alam gelap, itu segera mulai menunjukkan tanda-tanda korosi, kecepatannya melambat, dan elemen es turun. Tetapi pada saat ini,
Panah es meledak, meledakkan puing-puing es, dan kekuatan ledakan yang kuat langsung meledakkan kabut hitam di alam gelap. Gelombang kejut juga menyebabkan kecepatan 5 harimau iblis turun tajam. Wu Bingji meremas tangannya untuk menggali, dan elemen es dengan cepat mengembun di depannya, dan tombak es biru terbentuk hampir dalam hitungan detik. Ada garis-garis aneh pada tombak es, dan napas yang sangat dingin dengan cepat tertahan. Melihat adegan ini, para penonton di tribun tiba-tiba menahan napas. Mereka telah melihat situasi yang sama dengan tombak es ini dalam pertempuran tim Shrek terakhir. Wu Bingjilah yang mengembun ketika dia membakar darahnya sendiri saat itu. Pada saat ini, dia tidak membakar darahnya, tetapi tombak es yang kental terbentuk hampir seketika. Kamu harus tahu bahwa terakhir kali, kekuatan pertahanan yang kuat dari iblis banteng bumi masih tidak dapat menghentikannya di bawah restu rubah biru. Dan di bawah aksi formasi roh fusi, tombak es yang kuat ini terkondensasi dalam sekejap. Wu Bingji mengangkat kepalanya, matanya terkunci pada iblis harimau iblis tingkat 9 di sisi yang berlawanan hampir seketika. Cahaya di matanya melonjak, dan di pupil biru, sepertinya ada sedikit emas ungu yang berkedip-kedip dengan tenang. Iblis harimau tingkat 9 langsung merasakan sensasi menggigil di punggungnya, dan raungan rendah keluar dari mulutnya. Dengan satu mulut, bola cahaya ungu hitam dimuntahkan, dan terbang langsung ke Wu Bingji. 4 bola cahaya hitam juga dikeluarkan dari mulut 4 harimau iblis lainnya secara bersamaan. Di bawah berkah alam, bola cahaya terbang lebih besar dan lebih besar, langsung menuju Wu Bingji. Wu Bingji memegang tombak es yang baru saja dia padatkan dengan tangan kanannya. Cahaya biru di tubuhnya dan pola emas di tubuhnya melonjak hebat. Pada saat ini, meskipun dia menghadapi kegelapan yang luar biasa di sisi yang berlawanan. Tapi berdiri dengan bangga di tempat seperti dewa perang. 5 bola cahaya akan tiba di depannya dalam hitungan detik. Pada saat ini, Wu Bingji akhirnya bergerak, dan tombak es di tangannya melesat seperti kilat, menembus langit. Bola cahaya gelap dari tingkat 9 yang terbang di depan ditusuk hampir seketika, dan kemudian melihat bahwa tombak es berputar beberapa kali, dan 5 bola cahaya ditusuk olehnya satu demi satu, dan kemudian semuanya membeku di tempat. Saat berikutnya setelah tombak es terbang, mereka meledak. Penerbangan memutar tombak es dapat digambarkan sebagai keterampilan magis ketika bola cahaya gelap terakhir ditembus, tombak es juga meledak. Pada saat ini, harimau iblis tingkat 9 berjarak kurang dari 30 meter dari Wu Bingji. Tepat ketika ia akan mempercepat untuk menerkam, tiba-tiba, hawa dingin yang mengerikan sudah ada di depannya. Itu adalah jarum es yang aneh, panjangnya sekitar 1 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna biru es dan transparan. Jika tidak dilihat dengan cermat, kamu bahkan mungkin merasa bahwa kamu tidak dapat melihat keberadaannya dengan jelas. Yang lebih menakutkan adalah saat mencapai iblis harimau iblis tingkat 9, nafasnya benar-benar tertahan. Tidak sampai dia mencapai sekitarnya dia merasakan aura menakutkan dalam sekejap. Itu terlalu cepat, sampai pada titik di mana bahkan harimau iblis tingkat 9 tidak bisa bereaksi. Pada saat kritis, lapisan cahaya ungu hitam melonjak di permukaan tubuh iblis harimau iblis tingkat 9. Pada saat yang sama, ia dengan enggan berbalik ke samping dan mencoba menamparkan jarum es besar dengan kaki kanannya. Namun, kecepatan jarum es masih melebihi harapannya. Puff. Jarum es menembus tubuhnya. Lokasi injeksi adalah skapula kanan dari iblis harimau urutan ke-9. Meskipun dia menghindari poin kuncinya, harimau iblis tingkat 9 masih merasakan hawa dingin di tubuh dan hatinya saat ini. Saat berikutnya, itu sudah mendorong kekuatan darahnya sendiri ke tulang belikat dengan seluruh kekuatannya. Tapi teknik ledakan es tidak bisa dihindari. Meskipun jarum es dicairkan sedikit oleh kekuatan gelap perlindungan tubuhnya di bawah kenaikan lapangan, meskipun kekuatan gelap telah melindungi tubuhnya sebanyak mungkin. Tetapi di bawah ledakan yang kuat ini, bahu kanan harimau iblis tingkat 9 masih meledak. Pada saat yang sama, setengah dari tubuh diblokir oleh es, dan tubuh yang bergegas ke depan jatuh langsung ke tanah. Kekuatan tombak ini sangat besar. Meskipun dia gagal untuk mengambil nyawa iblis harimau iblis tingkat 9, dengan akselerasi sekunder dan kemampuannya yang sangat menusuk, itu telah dipukul dengan keras. Dipengaruhi oleh kerusakan harimau iblis tingkat 9, alam gelap yang memenuhi langit jelas runtuh, dan 4 harimau iblis tingkat 8 lainnya juga melambat seketika dan bergerak lebih dekat ke harimau iblis tingkat 9. Wu Bingji tanpa ekspresi, tangan kanannya kosong di udara, dan tombak es lain muncul di genggamannya. Di bawah pemurnian kekuatan unsur puncak Orde 9 saat ini, dengan cepat berubah menjadi persis sama dengan yang sebelumnya biru es. Es di bawah kendalinya. Inilah yang dirasakan Wu Bingji saat ini. Ketika tubuh harimau iblis tingkat 9 membeku, sudah ada keributan di antara penonton. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi pertempuran akan menjadi seperti ini. Bahkan para penonton yang telah menonton pertandingan Shrek sebelumnya tidak dapat membayangkan bahwa mereka tidak akan bertemu selama lebih dari 10 hari, dan tim Shrek telah mengalami perubahan kualitatif seperti itu lagi. Perubahan seperti itu benar-benar mengejutkan. Pelat susunan roh fusi yang belum pernah muncul sebelumnya secara langsung mengubah tim Shrek kali ini.
Kamu harus tahu bahwa untuk klan monster, urutan ke-9 dan puncak urutan ke-9 juga merupakan dua konsep. Level puncak Orde ke-9 hanya berjarak satu langkah dari level dewa. Pada level ini, hampir tidak mungkin untuk ikut serta dalam kompetisi Kolosseum. Karena keberadaan level ini sedang bersiap untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa. Bagaimana kamu bisa datang ke sini untuk menghasilkan uang? Tapi keadaan Wu Bingji saat ini telah dipromosikan ke puncak urutan ke-9 di bawah aksi arai. Di sisi lain, meskipun garis keturunan iblis harimau iblis di sisi yang berlawanan sangat kuat, ia baru saja memasuki peringkat ke-9. Terlebih lagi, keterampilan Wu Bingji dalam mengendalikan tombak es dan jarum es dipelajari dari generasi Raja Dewa Tangsan, dan hanya setelah satu pukulan menunjukkan tanda-tanda kehancuran dalam sekejap. Tombak es mengembun lagi, Wu Bingji tampaknya belum melihat 4 harimau iblis tingkat 8 lainnya, dan rohnya masih terkunci pada iblis tingkat 9. Karena dia tahu betul bahwa selama dia membunuh iblis harimau tingkat 9, maka kemenangan akan ditetapkan. Dengan kunci mata setan ungu, tombak esnya tidak mungkin bisa dihindari. Setidaknya iblis harimau tidak bisa melakukannya. Aum, iblis harimau tingkat 9 mengeluarkan raungan yang hampir gila, dan trauma yang tiba-tiba juga membangkitkan keganasan di tubuhnya. Alam gelap melonjak dengan keras, dan lingkaran cahaya seperti api hitam berdesir dari iblis harimau berkepala 5. Sebuah bayangan harimau hitam besar lahir di lapangan. Bayangan ini panjangnya 15 meter, dan tinggi bahunya lebih dari 7 meter. Harimau hitam besar yang tak tertandingi dengan liar menyerap kekuatan kegelapan di udara untuk tumbuh dengan sendirinya. Ini adalah kartu truf iblis harimau, dan ini juga merupakan puncak kekuatan mereka di bidang ini, memanggil harimau sihir hitam. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika mereka memanggil iblis harimau kegelapan, cahaya putih di sekitar tubuh Shrek, Dubai, yang berada di belakang tim Shrek, berkedip-kedip tanpa suara. Sepertinya ada sesuatu yang melonjak di udara. Harimau iblis gelap mengeluarkan raungan, mencoba menutupi 5 harimau iblis dengan tubuh besarnya. Harimau iblis gelap ini juga memiliki nafas puncak urutan ke-9, dan energinya sangat besar. Elemen gelap dengan panik menghilangkan elemen es di udara. Pada saat ini, iblis harimau tingkat 9 yang menggunakan teknik field combo yang disebut harimau iblis gelap dari posisi inti tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang tajam datang dari bahunya. Di bawah rasa sakit yang parah ini, rasa dingin lain melonjak ke dalam hatinya, membuatnya berdebar-debar untuk sementara waktu. Harimau iblis gelap, yang akan mengembun dan terbentuk, tiba-tiba tidak memiliki dukungan kekuatan yang paling penting. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan pemanggilan tidak pernah membuat kesalahan, tetapi pada saat ini, harimau iblis gelap benar-benar meledak, berubah menjadi kabut hitam besar, melayang di udara. 5 iblis harimau iblis yang diserang oleh serangan balasan bersenandung pada saat yang sama, dan harimau iblis tingkat 9 memuntahkan seteguk darah, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Harimau iblis hitam besar yang awalnya mengesankan dan membuat hati penonton manusia langsung tegang, menghilang begitu saja. Seperti harimau, kertas hitam. Tombak es kedua Wu Bingji melesat pada saat ini seperti kilat, dengan momentum yang gigih dan aura yang sangat dingin. Harimau iblis tingkat 9 tidak berani gegabah, dan api hitam di tubuhnya tiba-tiba naik lebih ganas, dengan paksa melarutkan elemen es yang tersisa di tubuhnya dengan segala cara. Sepasang cakar harimau melesat keluar, membakar vitalitas, dan darah harimau iblis meledak secara ekstrim. Karena dia telah menghadapinya, dia mengerti betapa menakutkannya tombak es itu dan harus melawan dengan putus asa. Dengan basis kultivasi tingkat 9 dan urat nadi yang kuat, ia juga memiliki kemampuan untuk membakar urat nadinya, seperti Wu Bingji hari itu. Tombak es itu meledak, bukan saat bertabrakan dengan harimau iblis tingkat 9, tapi saat jaraknya 15 meter darinya. Di dalam tombak es yang meledak, 4 sinar cahaya dingin masuk dan keluar, hampir menghilang dalam sekejap. 4 harimau iblis tingkat 8 bahkan tidak bereaksi, dan 4 jarum es setelah akselerasi kedua telah mengebor ke mata mereka dan menembus otak mereka. Ya, target tombak es kedua ini bukanlah harimau iblis tingkat 9. Alasan mengapa dia terbang ke arahnya adalah untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Kekuatan spiritual dari kondisi puncak tingkat ke-9, ditambah dengan kekuatan garis keturunan dari puncak tingkat ke-9, telah membawa kontrol elemen es Wu Bingji ke tingkat yang lebih tinggi. Bang 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 bang. Keempat harimau iblis tingkat 8 mati pada saat yang sama di bawah ledakan menusuk jarum es yang mengerikan. 4 monster lagi ditambahkan ke nama Headshot Tim Shrek. Dan iblis harimau tingkat 9, yang membakar kekuatan hidupnya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, mendarat di ruang kosong. Dia bahkan melihat ekspresi lucu di sisi lain. Untuk sementara, darah mengalir ke otak. Dia meraung dengan panik, dan tanpa peduli untuk mempertahankan alam gelap yang menghilang, dia bergegas menuju Wu Bingji. Apa yang menunggunya adalah dinding es setebal beberapa meter yang naik dari tanah. Ketika dinding es ketujuh meledak, kekuatan garis keturunan iblis harimau tingkat 9 akhirnya terbakar, dan auranya dengan cepat membusuk.
Tombak es jatuh dari langit dan menjepitnya ke tanah. Pembawa acara membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah menonton seluruh pertandingan di tribun, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia adalah babi. Benar-benar mengakhiri pertarungan dalam waktu kurang dari 6 menit. Namun, pemenangnya adalah kebalikan dari apa yang dia duga. Siapa yang mengira bahwa tim Shrek, yang harus berjuang keras dalam pertempuran sebelumnya, benar-benar mengalahkan lawan dalam waktu sekitar 5 menit ketika mereka bertemu dengan lawan yang kuat. Pada akhirnya, hanya Wu Bingji yang mengambil tindakan. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi tingkat 8, dia meledak dengan kekuatan yang kuat dari alam puncak urutan ke-9, dan kendalinya atas tombak es dan jarum es bahkan lebih luar biasa. Tim Headshot menyelesaikan headshot sekali lagi, dan itu adalah kepala harimau iblis. Perhatian orang yang cerdas semuanya terfokus pada pola emas di tanah dan pada tubuh Dubai yang memegang disformasi. Dalam 5 pertempuran tim, orang yang tampaknya paling tidak efektif tampaknya menjadi pemimpin pertempuran yang sebenarnya. Penonton tidak salah dalam hal ini, tetapi yang tidak diketahui oleh penonton adalah bahwa selain perpaduan roh, kontrol azab juga merupakan titik kunci terpenting dalam menentukan hasil permainan ini. Kiamat datang pada saat harimau iblis gelap terbentuk, yang menyebabkan harimau iblis tingkat ke-9 menggunakan kekuatan yang salah, menyebabkan harimau iblis hitam menghilang seketika, sehingga cara mereka yang paling kuat tidak digunakan. Oleh karena itu menyebabkan kekalahan cepat mereka. Transformasi Tianhu dari alam urutan ke-6, Tianhu berekor 3, tidak lagi transparan kecil di medan perang, tetapi telah berubah menjadi faktor paling kritis di medan perang. Permainan ini dimenangkan dengan mudah, dan bahkan tim Shrek merasa sedikit luar biasa. Reaksi pertama Wu Bingji setelah membunuh iblis harimau tingkat 9 adalah melihat kembali ke Tang San. Dia sendiri tidak percaya bahwa dia menang seperti itu. Tang San memberinya sedikit petunjuk. Kontrol elemen Wu Bingji, dikombinasikan dengan teknik senjata tersembunyi Tangmen, sudah sangat kuat. Namun, permainan ini bisa dimenangkan terutama karena kekuatan lawan tidak cukup kuat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Rongling Arai, mereka tidak dapat menempatkan kekuatan mereka ke tingkat dewa. Tampaknya efeknya sangat bagus sekarang, tetapi pada kenyataannya, ketika basis kultivasi mereka meningkat, efek dari Arai Roh Fusi akan semakin buruk. Jika ada praktisi puncak urutan ke-9 di antara lawan hari ini, endingnya mungkin berbeda. Terlebih lagi, itu adalah kontrol malapetaka Dubai yang membuat gerakan lawan yang paling kuat tidak berguna, jika tidak, dia pasti harus melalui pertarungan yang sulit. Game ini, yang tampak seperti kemenangan mudah, sebenarnya membutuhkan banyak kerja keras. Tentu saja, kemenangan pada titik ini adalah kemenangan. Ini adalah kemenangan kelima Shrek. Sorak-sorai terdengar dari area pandang manusia, dan umat manusia memenangkan kemenangan lain, mengalahkan lawan yang tangguh, dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Mereka benar-benar melihat harapan umat manusia. Berjalan keluar dari medan perang, kera iblis haus darah sudah menunggu di pintu, dan matanya menjadi lebih serius dan serius dari sebelumnya. Dia mengangguk ke Tang San dan 5 lainnya, dan berkata, silakan ikut denganku. Setelah berbicara, dia memberi isyarat, tolong, dan masuk lebih dulu. Tang San dan 5 lainnya mengikuti di belakangnya, bukan di tempat peristirahatan asli mereka, tetapi di kedalaman Kolosseum. Kemana kamu akan membawa kami? Wu Bingji tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kera iblis haus darah berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin kami ingin melihat kalian. Petik 2. Wu Bingji hendak berbicara lagi, tetapi Tang San menghentikannya dan berkata, oke. Kera iblis haus darah kemudian terus bergerak maju, dengan Tang San dan 5 lainnya mengikuti di belakang. Wu Bingji menatap Tang San dengan tatapan ingin tahu, ekspresinya jelas khawatir, tapi Tang San dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tetap aman. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka melintasi saluran hujan yang luas, dan bagian depan tiba-tiba terbuka, dan aula yang indah muncul di bidang penglihatan mereka. Setelah melewati koridor panjang dengan banyak lukisan yang jelas berharga, ia berhenti di depan pintu lengkung 2 sisi. Kera iblis haus darah memberi isyarat agar mereka menunggu sebentar, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan pergi. Setelah beberapa saat, dia keluar dan memberi isyarat agar Tang San dan 5 lainnya mengikuti. Di bawah kepemimpinan kera iblis haus darah, 5 orang pergi ke ruangan yang indah.